Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Yunarto, ini berarti ada kemungkinan Sandi menerima tawaran sebagai menteri karena punya ambisi untuk bertarung di kontestasi tahun 2024 nanti. Dan memang panggung menteri ini merupakan panggung terbaik ya Mas untuk menuju kontestasi Pilpres. Ya, kita lihat kan SBY berhasil menjadi presiden, bahkan mengalahkan mantan bosnya sendiri, Ibu Megawati, ketika dia menjadi Menko Polhukam saat itu. Sebelumnya Menteri SDM ya, Menambah dulu istilahnya. Dan kita tahu Jokowi juga berhasil maju menjadi presiden, bukan ketika dia menjadi bagian dari PDIP menjadi oposisi, tapi karena dia menjadi bagian dari pemerintahan menjadi seorang gubernur DKI. Kenapa? Karena simpel saja. Panggungnya akan tetap ada. Setiap hari kan kita bisa melihat sepak terjang orang yang sedang memerintah. Bandingkan dengan Prabowo, terus-terusan menjadi oposisi, terus-terusan juga gagal menjadi calon, berhasil menjadi calon presiden, tapi gagal menjadi presiden. Gitu. Karena apa? Karena panggungnya akan hilang, tiba-tiba muncul lagi setelah 4 tahun bertarung. Itu yang menyebabkan, menurut saya mungkin ada sebuah kesadaran juga ya dari Sandiaga Uno, apalagi melihat para pesaingnya sendiri, tanda kutip ya, pesaing di partai sendiri kan ada Pak Prabowo sendiri yang dianggap lebih punya modal, dia sudah menjadi menteri, mendapatkan panggung. Anies Baswedan kita tahu mendapatkan panggung juga menjadi gubernur DKI, Ganjar Pranowo kita tahu juga mendapatkan panggung sebagai gubernur Jawa Tengah. Jadi tanda kutip secara elektoral bahwa sebuah hal yang lumrah dan rasional ketika Sandi melihat ini adalah panggung politik yang lebih baik dibandingkan dia sekedar keliling-keliling oke-oce gitu, bicara kan dalam kapasitas apa, orang juga bingung gitu ya. Dan di sisi lain kita tahu juga buat Pak Jokowi sebuah hal yang bagus, artinya kan ini memperbesar jangkauan dari seorang Jokowi yang potensial menjadi kingmaker di 2024. Dia tidak saja, orang tidak kemudian hanya menebak, oh anak Mas Jokowi sekarang sudah pasti dari PDI Perjuangan, misalnya Mas Ganjar saja, karena kita tahu Jokowi kan bukan hanya bisa dilihat sebagai kader PDI Perjuangan, tapi juga presiden yang dekat dengan banyak pihak, termasuk keputusan berdekatan dengan Gerindra. Bahkan orang mengatakan jangan-jangan Jokowi akan mendukung Prabowo nanti di 2024. Nah sekarang dengan munculnya nama Risma, dengan munculnya nama Sandi, itu kan memperbesar jangkauan dan persepsi publik. Wah, sutradara ini sepertinya sedang mencoba menguji banyak nama yang dianggap bisa saja meneruskan dirinya di tahun 2024. Jadi secara elektoral seperti itu. Bisa dikatakan berarti Jokowi sedang melakukan seleksi ya Mas Yunarto untuk para calon yang akan maju di Pilpres 2024 nanti lewat penunjukan menteri. Mumpung wibawanya masih besar ya, karena masih 4 tahun lagi beliau memimpin. Kalau sudah bicara setahun 2 tahun mendatang, belum tentu beliau bisa jadi kingmaker. Kita ingat loh, dulu seorang SBY 2 periode maju, 2 periode berhasil menjadi presiden, tapi kita tahu di 2014 tanda kutip bengong, tidak menempatkan dirinya memilih siapapun. Prabowo Hatta tidak didukung, Jokowi JK juga tidak didukung. Keberadaannya sebagai kingmaker gagal dilakukan. Itu yang menyebabkan akhirnya Demokrat seperti hilang arah. Sampai sekarang itu kan jenis kelaminnya tidak jelas, apakah pendukung pemerintah atau oposisi, selalu menjadi istilahnya partai penyeimbang. Itu hal yang paling bisa dianggap gagal dari seorang presiden yang sudah berhasil 2 periode memimpin. Harusnya kan fokus selanjutnya adalah memastikan suksesornya atau penerusnya, sehingga visi misi dan pembangunannya itu bisa terus dijalankan. Saya pikir itu yang sedang dijalankan oleh Jokowi dari awal, termasuk membuka dirinya untuk kemudian berdekatan dan melihat bagaimana sepak terjang dari sosok di luar partainya sendiri. Kenapa? Jokowi bukan ketua umum PDI Perjuangan. Itu yang seperti ingin dilihat. Jadi sekarang orang menduga-duga nih, bisa Prabowo, bisa Sandiaga Uno, bisa Ganjar Pranowo, sekarang bisa Risma, bisa juga Erlangga Hartarto, bisa juga nanti sosok tentara, kita tidak tahu apakah Andika atau siapapun. Itu yang sepertinya masih dimainkan oleh Jokowi dalam skala luas. Di tahun selanjutnya kita bisa melihat kok kemudian nama mana yang sepertinya akan menjadi anak emas yang akan punya panggung lebih besar di 2024. Baik, ini melihat Sandiaga Uno yang sebelumnya berada di sayap oposisi, kini menjadi pembantu dari Jokowi sendiri. Ini apakah akan ada kemungkinan partai pengusung Jokowi atau PDIP akan menarik atau merangkul Sandiaga Uno nantinya, Mas? Iya, tentu saja kalau bicara PDI Perjuangan, partai yang fokusnya ke kadernya terlebih dahulu ya, tidak mudah memang. Ibu Mega ini agak saklek, bahkan orang mengatakan kaku ya, termasuk ketika dulu Pilkada DKI 2012 kita tahu
semua survei awalnya mengatakan Fauzi Bowo menang, tapi sosok Ibu Mega ini kan ngotot, nggak mau. Siapa dia? Dia bukan kader saya misalnya. Tetapi saya fokus saja, ada wali kota bagus, Jokowi survei masih rendah tapi terbukti menang. Sama seperti dulu ketika dia tidak mau mendukung Bibit Waluyo misalnya di Pilkada Jateng dan memaksa diri mendukung Ganjar Pranowo, tapi di akhir Ganjar Pranowo bisa menang. Jadi saya tetap melihat untuk sosok Ibu Mega ada perkecualian. Dia akan fokus pada kadernya, tetapi untuk bicara wakil bukan tidak mungkin. Dia akan bicara mengenai sesuatu yang lebih terbuka. Nah, untuk Sandiaga Uno sebetulnya problemnya bukan di PDI Perjuangan atau partai lain ya. Problemnya ada di internal partainya sendiri. Beliau adalah wakil ketua Dewan Pembina Gerindra, ketua Dewan Pembinanya namanya Prabowo. Kalau Prabowo masih mau jadi capres kan sulit buat Sandiaga Uno ya berbicara mengenai dukungan dari partainya sendiri. Jadi tantangannya menurut saya ada di internal, dan selama Pak Prabowo sehat, Pak Prabowo bisa perform, saya pikir itu yang malah akan menjadi halangan utama dari Sandiaga Uno. Tidak mungkin menurut saya sosok Sandiaga berani menyeberang untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Baik, kita jika melihat calon menteri baru yang baru saja ditunjuk Jokowi, masing-masing sudah memiliki sepak terjang, yaitu Sandiaga Uno, kemudian juga masuk Tri Risma hari ini. Ini apakah bisa dikatakan kedua sosok ini adalah bibit unggul untuk bertarung dalam kontestasi 2024 nanti, mengingat track record masing-masing dan juga figur atau sosok mereka yang sudah dikenal oleh publik? Iya, yang satu hal yang positif kita bisa lihat dari situasi pandemi ini adalah budaya meritokrasi, budaya orang melihat bagaimana prestasi, portfolio, track record itu menjadi lebih besar ya perannya dibandingkan termasuk dalam memilih pemimpin politik dalam pilkada, termasuk dalam memilih pemimpin nasional. Bahwa dengan tantangan yang sedemikian nyata, orang kan akan melihat sepak terjang orang yang punya jabatan dan memang bisa membuat kebijakan. Salah satunya adalah kepala daerah atau menteri. Tanda kutip ya, sosok seperti ketua umum, sekedar ketua partai atau berdarah biru itu menempatkan posisi dirinya lebih rendah sekarang. Orang tidak lagi terlalu melirik. Karena kan orang nggak bisa lihat kebijakan nyata apa dalam situasi sulit krisis pandemi ini yang bisa dibuat oleh ketua umum, atau apalagi Anda cuma anak atau cucu dari seseorang gitu ya, bangsawan politik. Sekarang yang bisa dilihat kan adalah bagaimana sepak terjang dia sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Dan ketika nama-nama besar dalam politik seperti Risma, yang dulu ruang geraknya terbatas hanya ada di wali kota, Sandiaga Uno terkatung-katung atau kebingungan ya mengambil posisi karena tidak memegang jabatan publik apapun, sekarang punya panggung besar gitu untuk menunjukkan dirinya adalah bibit unggul. Jadi kombinasi antara nama yang populer yang sudah dimiliki oleh mereka dengan panggung nyata untuk mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bekerja atau tidak, itu menjadi hal yang sekarang bisa ditunjukkan di hadapan publik. Menurut saya ini bagus dalam pendidikan politik, karena publik akan semakin melihat pertarungan kebijakan, pertarungan kerja, pertarungan antar kepala daerah dan menteri sebagai prasyarat ketika mereka ingin maju menjadi calon presiden. Warning buat para ketua umum partai yang mungkin sudah keluar duit banyak, jungkir balik, memelihara konstituennya, apa yang Anda miliki dalam kekuatan Anda di infrastruktur partai politik, itu sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerja dari seseorang yang sekarang memegang jabatan publik. Baik, ini Mas terlepas dari kepentingan politik sendiri dalam pilihan Jokowi menunjuk menteri-menteri baru, apakah sosok-sosok yang dipilih kemarin itu adalah mereka yang dianggap bisa atau punya kapabilitas untuk bekerja dalam tekanan selama pandemi ini untuk kembali memulihkan permasalahan yang sedang dihadapi negara? Contohnya saja Jokowi kemarin kebobolan, yaitu salah satu menterinya tertangkap kasus korupsi dalam dana bantuan sosial untuk pandemi COVID-19. Iya, saya melihat yang membedakan dari nama-nama yang kemarin dimunculkan oleh Jokowi, ada nama-nama itu mereka bukan sekedar politisi misalnya, atau mereka tidak sekedar berlatar belakang teknokrat di departemen tersebut. Nama-nama ini punya pengalaman di dua dunia, bidang profesional dan bidang politik. Contoh Budi Sadikin punya pengalaman bidang profesional, banker luar biasa, tapi juga sudah pernah menjadi wamen. Lalu kemudian Mas Trenggono, kita tahu punya pengalaman luar biasa, karirnya di Astra dan di bidang usaha,
tapi juga bermain politik cukup lama. Dia masuk ke partai juga, dia kemarin bendahara tim ses, dan sudah menjadi wamen juga. Artinya mereka tidak kaget dalam mengelola birokrasi yang kemudian bisa digabungkan dengan pengalamannya sebagai CEO, sebagai pengusaha, sebagai orang berlatar belakang swasta, memelihara atau membangun sebuah perusahaan. Dan memang itu yang menurut saya dibutuhkan ya, kombinasi antara kemampuan teknokrat atau kemampuan teknis sebagai seorang berlatar belakang profesional, tapi juga sudah pernah beradaptasi dengan situasi politik atau mengelola birokrasi. Hampir semua nama kemarin, bahkan bisa saya katakan semua nama kemarin, itu memiliki pengalaman di dua bidang tersebut. Itu yang menyebabkan saya cukup optimis, walaupun seperti Budi Sadikin kan latar belakangnya bukan kesehatan. Tapi kalau kita lihat nama-nama menteri kesehatan di beberapa negara maju, itu memang bukan harus dokter, bukan orang berlatar belakang kesehatan. Karena kan yang harus dilihat adalah jabatan politik. Itu bukan jabatan spesialis, tapi jabatan seorang generalis, bagaimana kemampuan manajerialnya itu bisa mengatur dan memanage ahli-ahli di bidang tersebut. Itu yang lebih dibutuhkan, dan saya melihat nama-nama kemarin cukup bisa diandalkan. Catatan pentingnya tinggal bagaimana vested interest-nya atau conflict of interest-nya itu apakah tetap ada atau tidak. Itu yang terjadi pada penangkapan dari dua menteri kemarin. Baik, artinya tidak hanya mengandalkan pertimbangan secara politis ya Mas, penunjukan ke 6 menteri kemarin. Ya, betul. Karena kalau kita lihat hanya politis, biasanya ya partai-partai itu akan mengajukan nama orang yang dianggap paling senior, paling dekat dengan ketua umumnya. Kalau kita lihat nama seperti Risma, itu bukan orang terdekat Ibu Risma. Urut kacangnya masih jauh dibandingkan banyak ketua DPP lain misalnya. Nama Sandiaga Uno, walaupun dia pernah menjadi cawapres Pak Prabowo, cenderung bukan bisa disebut inner circle Pak Prabowo ya, dia cenderung baru di Gerindra dibandingkan nama-nama lain yang sudah ikut dengan Pak Prabowo seperti Fadlizon, Sudiono, dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan menurut saya Jokowi kemarin memang menjadi kunci utama dari terpilihnya 6 nama dan disetujui baru kemudian oleh para stakeholder termasuk ketua umum partai. Baik, kita harapkan ini menjadi penyegaran yang positif bagi Kabinet Kerja Presiden Jokowi saat ini. Terima kasih banyak Mas Yunarto sudah bergabung bersama kami dalam Polri Jakarta. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi.